informasinya dilekatkan dengan transaksi elektronik lainnya. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 12. Subjek hukum terkait tanda tangan elektronik merupakan si penanda tangan itu sendiri, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang ITE. Sedangkan identitas yang menunjukkan terkait status subjek hukum bagi para pihak dikeluarkan oleh pihak penyelenggara sertifikasi elektronik, seperti yang tertuang pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang ITE. Saya akan menjelaskan dasar hukum tentang tanda tangan transaksi elektronik pada dasar hukumnya. Sebagaimana dapat dijelaskan bahwa untuk memenuhi unsur-unsur tersebut tertuang pada pasal-pasalnya untuk memenuhi legalitas pada syarat transaksi elektronik tersebut, sebagaimana yang tertuang pada pasal 19 UU nomor 19 tahun 2016 atas perubahan tentang UU nomor 11 tahun 2006. Tanda tangan elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari tanda tangan elektronik lainnya, di mana jika sistem keautentifikasiannya lebih jelas, maka bobot pembuktiannya juga akan semakin kuat. Yaitu kelebihan dan kelemahan dari tanda tangan elektronik. Kelebihan dari tanda tangan elektronik yaitu tidak mudah dipalsukan, sebab melibatkan sertifikat digital untuk memverifikasi identitas dan juga enskripsi data yang menjamin informasi tanda tangan digital yang valid dan tidak bisa diubah. Sedangkan kelemahan dari tanda tangan elektronik yaitu karena secara online maka dikenakan biaya kuota untuk memasang aplikasi marketplace di smartphone dan juga tayangan iklan berbayar. Penggunaan tanda tangan elektronik yang pertama yaitu penggunaan kata sandi atau password. Bentuk tanda tangan yang berupa password atau kata sandi untuk mengakses atau memasuki suatu informasi yang sifatnya tertutup, berfungsi untuk mengendali akses terhadap informasi yang layaknya tanda tangan penandaan suatu dokumen. Contohnya yaitu penggunaan pada PIN ATM atau mobile banking yang merupakan fasilitas yang dapat dinikmati oleh nasabah bank untuk melakukan transaksi perbankan, yang dapat diperlukan memasukkan PIN tiap kali mengakses suatu dokumen. Yang dipindai secara elektronik dan yang kemudian disebut dengan tanda tangan bahasa yang dimasukkan ke dalam dokumen, seperti email atau instalasi software pada produk e-money dan uang elektronik dan lainnya. Tanda persetujuan atau penerimaan secara elektronik merupakan bentuk tanda tangan dengan cara klik OK atau accept atas suatu persetujuan persyaratan-persyaratan pengguna yang tertera pada suatu aplikasi. Contohnya pada jenis layanan elektronik yang dapat menyimpan data atau dalam bentuk instrumen pembayaran. Contohnya pada dompet digital atau e-wallet, OVO, Dana, Link Aja, Shopee, GoPay, dan Saya akan menjelaskan pada model tanda tangan transaksi elektronik pada bagian biometrik, bahwa dapat disimpulkan pada bagian biometrik transaksi elektronik ialah yang kita ketahui pengenalan pada wajah dan DNA, dan biasanya juga pada sidik jari. Untuk memenuhi syarat tersebut, biasanya untuk memenuhi persyaratan tersebut biasanya untuk menjaga keamanan pada sistem transaksi elektronik. Tanda tangan digital merupakan suatu bentuk proses validasi terhadap identitas pengguna
guna memvalidasi apakah identitas tersebut palsu atau asli. Contohnya yaitu pada saat pembukaan rekening bank dan dilakukan tanda tangan digital.